Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Di sini saya perkenalkan, nama saya Suguris Kitaji dengan NIM 2015244060. Di sini saya akan mempresentasikan karya saya dengan tema roller coaster. Oke, dalam karya ini ada 3 poin utama, yaitu pembuatan tracknya, bisa dilihat di sini. Kemudian ada menaranya dan juga pembuatan texturing tanah di sekitar roller coasternya. Ada juga satu komponen yaitu kereta, tapi ini menggunakan import model. Oke, yang pertama untuk pembuatan track. Nah, di sini saya menggunakan geometry nodes. Geometry nodes ini awalnya adalah menggunakan sebuah pad sebuah pad di sini dinamakan track. Kalau bisa dilihat di sini, saya coba ini. Di sini ada sebuah garis yang menentukan track dari si roller coaster ini. Kemudian saya lakukan manipulasi dengan geometry nodes sehingga menghasilkan track seperti ini. Sedikit menjelaskan, di sini ada node curve to points. Di sini tujuannya itu untuk nantinya memetakan konektor-konektor dari setiap relnya. Di sini ada sebuah seperti kotak yang ini saya coba tunjuk di kursornya, ada kayak kotak-kotak itu. Ini memetakan menggunakan curve to points. Kemudian dengan objeknya dari support, yaitu ada sebuah objek yang bentuknya seperti ini, dipetakan sesuai poin-poin dengan jarak 1 meter. Kemudian di instan di join. Kemudian di sini ada juga curve to mesh. Curve to mesh ini akan mengubah pad tadi itu menjadi sebuah mesh, atau di sini tampak seperti lingkaran atau silinder yang ada sebanyak 3, 1, 2, 1, 2, 3. Oke, ini tampak seperti rel pada roller coaster. Kemudian di join, dan selanjutnya juga ada node curve to points. Ini untuk memetakan poin dari curve itu untuk nanti di instan dengan tiang-tiang ini, tiang-tiang berwarna merah. Tiang-tiang berwarna merah ini ada sedikit keunikan ya, dimana menggunakan node raycase. Raycase ini untuk menentukan ketinggian manakah yang nantinya harus memiliki tiang atau tidak. Di sini seperti tampak ya, dengan ketinggian tertentu ada batasnya ini, di mana lingkaran ini tidak ada tiang. Sedangkan kalau misalnya kita tidak menggunakan raycase, maka tiang ini masih akan ada gitu, akan menghalangi track. Tapi dengan raycase dia membatasi tertentu untuk ada atau tidaknya tiang. Kemudian raycase ini juga berfungsi untuk mengatur tinggi tiang, masing-masing tiang. Dengan jika dia jauh dari grid yang di bawahnya ini atau tanah di bawahnya ini, maka tiangnya otomatis juga akan tinggi menggunakan raycase ini. Yang di sini dihubungkan dengan instant on point, sehingga nanti terbentuk tiang-tiang dengan lebar itu sebesar 3 meter. Sedangkan yang tadi itu untuk ini adalah 1 meter untuk konektornya. Oke, ini untuk bagian yang pertama. Kemudian bagian yang kedua adalah pembuatan dari si menaranya. Pembuatan si menara ini menggunakan scripting Python. Nah, di sini bisa dilihat ada 2 file. Yang pertama itu untuk pembuatan menaranya, kemudian yang kedua itu untuk pembuatan pagar. Yang pertama itu pembuatan menara itu menggunakan pembuatan objek primitif, yaitu cube. Cube ini untuk pembuatan si tangganya, kemudian digunakan rumus lingkaran sederhana, dan juga nantinya dilakukan perulangan sebagai jumlah tertentu sehingga terbentuk melingkar seperti tangga. Kemudian dibentuk juga silinder ya, kemudian juga ada plane untuk di atasnya, dan juga ada cone dan juga silinder kecil. Oke, selanjutnya untuk yang kedua itu ada pembuatan pagar. Pembuatan pagar ini seperti pada tugas sebelumnya, yaitu membuat pagar, yaitu mungkin tidak perlu dijelaskan lebih lanjut karena sudah pernah dibahas bersama di kelas. Oke, selanjutnya yang kedua itu adalah penggunaan geometri. Tadi ada bagian tanah ataupun rumput. Rumput ini juga menggunakan geometry nodes. Awalnya saya tidak menggunakan geometry nodes, melainkan hanya menggunakan sculpt mode. Saya lakukan sculpt pada grid ini dan tampak tekstur. Tapi setelah saya coba pikir-pikir untuk menambahkan rumput agar tidak manual, saya menggunakan geometry nodes. Oke, untuk bagian yang salah satu bagian yang penting di geometry node ini adalah distribute point on faces, dimana dengan node ini bisa mendistribusikan poin-poin di setiap titik-titik yang ada di grid ini. Nantinya itu fungsinya buat apa? Fungsinya itu untuk memberikan atau memetakan
menginstan on point nanti dari si grass ini. Jadi grass ini merupakan sebuah objek ya. Ketika kita perbesar di sini tampak seperti rumputnya itu hanya seperti papan-papan lurus gitu, papan-papan lurus kecil, jumlahnya satu, dan dengan geometri dasar ini melakukan distribusi poin dan hasilnya bisa seperti sebanyak ini. Dan saya juga tidak bisa melebihi banyak ini karena akan membuat laptop saya nge-lag. Selanjutnya juga ada sebuah node yaitu node tekstur. Di sini bisa dilakukan sedikit perubahan tekstur pada ini. Fungsinya untuk itu, dan ya untuk sisanya ya masih cukup jelas kali. Jadi ada 3 bagian utama untuk pembuatannya. Sedangkan untuk kartnya ini sendiri ini menggunakan model yang saya dapatkan dari internet, sehingga cukup detail dan ya cukup bagus. Selanjutnya di bagian roller coaster ini sudah, Tiunara sudah, ini udah, dan ini ada 4 bagian utama untuk pembuatannya. Selanjutnya di bagian animation, ini saya menggunakan ketika saya coba klik kartnya, saya coba add object constraint ini menggunakan object constraint follow path dari untuk dipasang di kart ini, sehingga dia akan mengikuti path track tadi, track yang di sini ada garis. Nah, dia akan mengikuti garis ini. Dan tidak menggunakan keyframe. Saya tidak menggunakan keyframe, tapi saya menggunakan animate path, sehingga langsung ketika dijalankan akan seperti ini. Saya juga menceklis follow curve, sehingga rotasi-rotasi yang ada pada curve juga akan diikuti oleh kereta ini, sehingga tampak seperti nyata ketika dilihat dari sini. Dia sempat miring, kemudian dia juga nantinya akan lurus kembali dan seterusnya, dan juga dia akan berputar. Mungkin cukup sekian untuk presentasi pada kali ini. Penggunaan geometry nodes ada pada bagian ini dan juga bagian tanah dan juga track dan menara itu menggunakan Python scripting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.